pendahuluan. Pada era digital saat ini, hampir seluruh aktivitas manusia memiliki keterkaitan erat dengan penggunaan internet. Mulai dari kegiatan berbelanja secara daring, penyimpanan foto dan dokumen melalui layanan cloud, berkomunikasi melalui platform pesan instan, hingga menjalankan perkuliahan dan pekerjaan dari jarak jauh. Seluruh aktivitas tersebut menuntut adanya sistem perlindungan data dan keamanan informasi yang andal. Namun demikian, perlu dipertanyakan, apakah seluruh upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan digital tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang semestinya? Nah, disinilah pentingnya kita memahami tantangan etika dalam keamanan. Pengertian keamanan etika. Etika keamanan adalah cara menjaga dan melindungi data atau sistem digital dengan tetap menghormati nilai-nilai moral dan hak asasi manusia. Jadi, keamanan bukan cuma soal melindungi diri dari hacker atau virus, tapi juga soal bagaimana kita memperlakukan data orang lain dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Contohnya, kalau kita punya akses ke data pribadi seseorang, kita tidak boleh menyebarkannya tanpa izin. Semua tindakan yang berkaitan dengan data harus dilakukan secara transparan dan dengan persetujuan pemiliknya. Tantangan yang sering muncul dalam etika keamanan digital. Yang pertama, pelanggaran privasi. Banyak aplikasi dan situs web mengumpulkan data pribadi pengguna tanpa memberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan pemanfaatannya. Pengguna seringkali menyetujui syarat dan ketentuan tanpa membacanya secara cermat, sehingga data pribadi mereka dapat tersimpan atau bahkan dibagikan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan mereka. Apabila data tersebut bocor atau disalahgunakan, hal ini menjadi ancaman serius terhadap hak privasi individu. Yang kedua, penyalahgunaan data pribadi. Idealnya, data pribadi digunakan untuk tujuan yang positif dan bermanfaat. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang data tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu secara tidak etis. Salah satu contoh yang dikenal luas adalah kasus Cambridge Analytica, di mana data puluhan juta pengguna Facebook digunakan untuk kepentingan kampanye politik tanpa persetujuan pemilik akun. Peristiwa ini menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap platform media sosial. Yang ketiga, ada pengawasan berlebihan. Pemanfaatan teknologi seperti kamera CCTV, pelacakan GPS, dan sistem keamanan digital memang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan. Namun, ketika pengawasan dilakukan secara berlebihan, hal ini dapat menimbulkan pelanggaran terhadap kebebasan individu. Pemanfaatan yang terlalu ketat berpotensi menciptakan rasa tidak nyaman serta menimbulkan dilema antara kebutuhan akan ancaman dan hak atas kebebasan pribadi. Yang terakhir, ada tantangan dalam penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Teknologi kecerdasan buatan kini banyak digunakan dalam sistem keamanan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Meskipun demikian, AI juga memiliki potensi bias dan kesalahan. Misalnya, sistem pengenalan wajah dapat salah mengidentifikasi seseorang sehingga individu yang tidak bersalah justru menjadi korban. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan etis mengenai tanggung jawab. Apakah harus ditanggung oleh pengembang teknologi atau oleh pengguna sistem tersebut? Di era digital sekarang, keamanan data itu bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal etika. Nah, ada beberapa prinsip penting yang jadi dasar dalam menjaga keamanan digital secara bertanggung jawab. Pertama, ada prinsip akuntabilitas. Artinya, setiap individu atau organisasi yang mengelola data harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Jadi, kalau sampai terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data, harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Mereka juga wajib melakukan evaluasi dan peningkatan sistem secara berkala supaya hal seperti itu bisa dicegah. Selanjutnya, prinsip keadilan dan non-diskriminasi. Sistem keamanan digital itu harus adil dan tidak membeda-bedakan siapapun. Apalagi sekarang banyak pakai algoritma dan AI, yang kalau datanya tidak seimbang bisa menimbulkan bias. Jadi penting banget untuk memastikan semua orang diperlakukan secara setara. Prinsip transparansi menekankan pentingnya keterbukaan. Pengguna harus tahu bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Informasi itu harus disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami, supaya tidak ada ketimpangan informasi. Prinsip persetujuan yang diinformasikan. Artinya, data hanya boleh digunakan kalau pemiliknya sudah memberikan izin secara sadar dan tanpa paksaan. Pengguna juga punya hak untuk menarik kembali persetujuannya kapan saja.
Berikutnya, prinsip meminimalisasi data. Intinya, organisasi hanya boleh mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan. Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh disimpan lebih lama dari yang dibutuhkan. Semakin sedikit data yang dikumpulkan, semakin kecil juga resiko pelanggaran privasi. Kemudian ada prinsip integritas dan kerahasiaan. Data harus dijaga supaya tetap akurat, utuh, dan tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Untuk itu, biasanya digunakan teknologi seperti enkripsi, sistem autentikasi yang kuat, dan kontrol akses yang ketat. Jadi, keamanan digital itu bukan hanya soal melindungi data, tapi juga tentang menghargai hak, keadilan, dan tanggung jawab dalam pengelolaannya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan beretika. Ada beberapa contoh kasus di dunia nyata. Yang pertama ada kasus Cambridge Analytica 2018. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah kasus Cambridge Analytica pada tahun 2018. Dalam peristiwa ini, data pribadi sekitar 87 juta pengguna Facebook dikumpulkan tanpa izin yang jelas dan digunakan untuk keperluan kampanye politik serta analisis perilaku pemilih. Praktik tersebut dilakukan tanpa persetujuan eksplisit dari pemilik data, sehingga menimbulkan pelanggaran serius terhadap hak privasi individu. Kasus ini menjadi sorotan global dan mendorong peningkatan kesadaran dan pentingnya regulasi perlindungan data pribadi, seperti penerapan General Data Protection Regulator atau GDPR di Eropa. Selain kasus itu, muncul juga fenomena aplikasi digital yang meminta akses berlebihan terhadap data pengguna. Banyak aplikasi yang meminta izin untuk mengakses kamera, lokasi, atau daftar kontak, padahal fitur tersebut tidak relevan dengan fungsi utama aplikasi. Praktik ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip minimalisi data, serta kurangnya transparansi dalam pengolahan informasi pribadi pengguna. Kasus lainnya adalah perkembangan teknologi deepfake, yakni teknologi berbasis artificial intelligence yang mampu memanipulasi wajah dan suara seseorang secara realistis. Walaupun memiliki potensi positif di bidang hiburan atau pendidikan, deepfake sering disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu, penipuan, hingga pencemaran nama baik. Berdasarkan data dari Kipnet Labs 2024, penggunaan deepfake dalam aksi penipuan meningkat lebih dari 100% dalam 3 tahun terakhir, dan kini diperkirakan menyumbang sekitar 6,5% dari total kasus kejahatan cyber di dunia.